Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Ini merupakan receiver parabola yaitu Skybox A1 New, di mana untuk receiver ini sebelumnya sudah pernah kita review, dan begitu juga dengan beberapa video terkait dengan receiver ini juga sudah banyak kita upload di channel ini. Jadi teman-teman silahkan untuk browsing saja. Seperti yang kita ketahui, untuk Skybox A1 New ini memiliki beberapa keterbatasan, tidak mendukung untuk multistream di ABS2 C-band, kemudian ini juga tidak mendukung untuk T2MI seperti yang terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Namun untuk receiver ini sudah mendukung HVS Plus ya, dan ini juga perlu diketahui belum mendukung untuk HEVC H265. Nah, penampakannya adalah seperti ini, harganya pun ini sangat affordable sih. Jadi bagi yang tertarik nanti bisa dilihat saja ya link pembelian terbaiknya di deskripsi video ini. Ukurannya kecil sih seperti ini ya. Nah, terkait dengan keterbatasan yang dimilikinya seperti tidak mendukung untuk multistream dan T2MI di satelit Yamal 601, maka itu bisa diatasi. Nah, keterbatasan itu sebenarnya dikarenakan chipset yang digunakan masih menggunakan Montage, tipenya itu adalah 8001S. Nah, sementara yang mendukung itu adalah Montage 8001B. Nah, bisa dengan dua cara kita ngakalinnya. Pertama dengan cara mengganti chipsetnya, diangkat chipset yang sudah ada di sini, kemudian diganti dengan chipset yang mendukung untuk multistream dan T2MI tersebut, atau yang kedua kita ganti mainboardnya utuh seperti ini. Nah, mainboard utuhnya sudah kita dapatkan, harganya pun murah ini di 125 ribuan rupiah saja kalau saya tidak salah. Lebih aman ya jikalau kita mengganti mainboardnya saja, jika dibandingkan kita mengangkat chipsetnya kemudian kita ganti, dan harganya pun mungkin total biaya ya mungkin tidak akan beda jauh ya. Belum lagi tuh tingkat kesuksesannya, bisa jadi pada saat kita mengangkat chipsetnya itu gagal ya, ini pada akhirnya kebuang ya. Nah, ini adalah untuk mainboard yang kompatibel tentunya untuk Skybox A1 New ini sudah mendukung untuk multistream dan juga T2MI, nanti akan kita cobakan. Nah, ini merupakan tipenya atau seri tanggal produksinya bisa terlihat di sini di bagian yang saya tunjuk ini. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Nah, ini nantinya tinggal kita tukar saja di di receivernya ini. Nah, kita akan coba lihat dulu ya. Kita akan buka casingnya. Jadi untuk membuka casingnya ini gampang banget sih. Ada dua baut yang harus kita buka di bagian kiri dan kanan. Nah, ini baut yang pertama sudah saya buka, kemudian dilanjutkan dengan baut yang kedua menggunakan obeng kembang ya, atau obeng bunga tentunya. Nah, ini sudah dibuka, kemudian ini tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, ini adalah mainboardnya. Oke, seperti yang teman-teman lihat. Mainboardnya ini nanti akan kita angkat. Nah, pastikan pada saat kita mengangkatnya ini semua kabel-kabel ini kita lepas terlebih dahulu ya, tinggal diangkat aja ke atas, sangat gampang banget ya, dia tidak kencang. Begitu juga pada saat akan pemasangan gampang banget, tidak akan mungkin terbalik pada saat kita akan memasangkannya, dikarenakan kalau seandainya kebalik pasti dia tidak akan masuk ke pinnya. Ini sudah kita buka. Kemudian kita keluarkan dulu kali ya mainboardnya supaya kita bisa mengcompare perbedaannya. Ini kalau teman-teman lihat nih perbedaan di antara keduanya. Seperti yang terlihat, ini akan saya singkirkan dulu. Termasuk kotaknya supaya tidak mengganggu begitu ya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat ya. Perbedaan dari mainboardnya adalah seperti yang terlihat ini nih ya. Kita akan buka supaya lebih jelas ya. Kemudian di sini ada dua baut lagi yang perlu kita buka. Nah, ini baut bagian kiri dan bagian kanan, tidak perlu khawatir akan kebalik begitu ya. Gampang banget sih untuk membukanya. Nah, ini kita buka posisi baut kiri dan kanannya. Kemudian selanjutnya untuk melepas mainboard tentunya ini juga harus kita buka ya. Di bagian belakangnya ada satu baut lagi tuh yang harus kita buka. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya setelah ini kita buka, kemudian ini juga ya. Nah, ini ada ringnya juga di sini yang harus kita buka. Wah, cukup kencang juga ini. Oke, nah ini kita buka. Tinggal diputar-putar aja seperti ini. Kita akan coba lihat ya. Kita bandingkan secara langsung perbedaannya itu ada di mana begitu. Nah, ini sudah bisa kita lepaskan. Nah, jadi untuk mainboardnya adalah seperti yang teman-teman lihat nih. Ini perbedaannya ya. Ini adalah 8001S yang di tangan kiri saya, yang di tangan kanan saya ini adalah 8001B. Nah, ini perbedaannya, dan secara desain sih ukuran sama. Namun secara desain terdapat perbedaan. Posisinya ya, posisi dari pinnya ini nih di bagian atas, sementara di sini tidak ada nih. Ini adanya di bagian sebelah yang saya tunjuk ini. Jadi perbedaannya adalah seperti itu. Jadi ini nanti tinggal kita tukarkan saja itu. Ya, tinggal kita tukarkan saja. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana performance-nya. Baik, kita akan coba tukarkan saja ya.
mainboardnya. Jadi ini tinggal kita masukkan seperti ini, gampang banget. Lebih praktis sebenarnya dengan cara mengganti mainboardnya jika dibandingkan dengan mengangkat chipsetnya. Karena kalau mengangkat chipset itu potensi kegagalan sih besar juga ya. Nah ini kita pasangkan kembali untuk ringnya ini, nutnya jangan lupa ya untuk dipasangkan seperti ini. Ini adalah sebagai penahan juga atau sebagai pengunci juga. Nah di bagian belakangnya sama aja portnya, ada port HDMI-nya juga, kemudian port DC-nya juga ada ya, sama persis. Yang bedakan itu hanya chipsetnya saja yang bedakannya. Nah setelah semua baut terpasang, ini jangan lupa untuk dipasangkan kembali ya, diperhatikan pinnya. Sekali lagi ini tidak akan mungkin terbalik, kalau dia terbalik pasti tidak akan bisa masuk. Sekarang tinggal kita cobakan ya, kita lihat apakah ini bisa nyala atau tidak, dan sekaligus nanti akan kita cobakan juga terkait dengan fitur multistream dan T2MI-nya. Apakah benar dengan menggunakan mainboard 8001B ini sudah mendukung untuk kedua fitur tersebut. Nah, receivernya dapat menyala dengan baik. Sebelum kita melakukan scanning di satelit tertentu, maka kita akan lihat terlebih dahulu informasi pada receiver ini setelah mainboardnya kita ganti. Sebelum kita mengarah ke satelit ABS-2 C-band dan Yamal 601 C-band untuk mencobakan fitur multistream dan T2MI, maka kita akan melakukan scanning pada satelit Telkom 4 C-band terlebih dahulu. Dari hasil scanning seperti yang terlihat, tuner pada mainboard dengan chipset Montage 8001B ini tetap sensitif, sama seperti mainboard sebelumnya. Untuk menampilkan menu tersembunyi pada software atau firmware default bawaannya ini, silakan tekan angka 9878. Mendukung BIS-G dan Powerful, dan tentu saja juga tetap mendukung beberapa CS protokol. Sekarang kita akan cobakan fitur multistreamnya di satelit ABS-2 C-band. Sesuai dengan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan menggunakan mainboard dengan chipset Montage 8001B, receiver ini sekarang sudah mendukung fitur multistream. Dan sekarang receiver ini pun juga sudah mendukung fitur T2MI. Sementara untuk fitur-fitur lainnya sama saja dengan mainboard sebelumnya yang kita gunakan. Agar lebih optimal, silakan diganti software atau firmware-nya. Beberapa software yang kompatibel sudah banyak kita upload di channel ini. Dengan menggunakan software yang tepat, maka receiver ini dapat juga digunakan untuk satelit ST2 Ku-band dan GSAT 1030 Ku-band yang membutuhkan fitur CW check. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.